Peradaban Demokrasi Indonesia atau PADI, kembali melakukan aksi terkait menyuarakan kerusakan alam di kota Tasikmalaya yang sampai menimbulkan korban nyawa. Dengan memasang spanduk atau banner di beberapa titik di kota Tasikmalaya. Iwan Restiawan selaku Ketua PADI menyampaikan kepada awak media terkait aksi PADI yang selama ini disuarakan. Iwan pun menyinggung terjadinya korban yang tewas akibat bekas galian C di Bungursari. Serta teror yang selama ini terjadi selama PADI menyampaikan aspirasi kerusakan alam, sehingga PADI berharap kepada Presiden supaya ada tindakan terkait dengan kerusakan alam di kota Tasikmalaya. Pertama, kita teriak urusan masalah kerusakan alam agar pemerintah peduli itu dari sebelum bulan puasa ya. Nah, terakhir kemarin itu ada kejadian anak kecil usia 8 tahun di Bungursari meninggal dunia ke kolam bekas galian yang sudah kurang lebih 4 tahun dibiarkan. Kami teriak itu untuk penghijauan dan pemerataan lagi bekas galian-galian yang sifatnya seperti kolam. Sudah pada bolong-bolong tanah, ketika sudah digali, ini tanah dibiarkan dan tidak ada penghijauan. Makanya kami teriak tetap untuk bicara masalah penghijauan, reboisasi, reklamasi, agar pemerintah dari mulai pusat sampai daerah ini turun tangan. Gak masalah, toh kita tidak gini. Kami ya tidak menuntut untuk menutup urusan usaha, silahkan saja. Cuma yang kejadian kemarin itu dijadikan contoh. Kalau misalkan galian ini dibiarkan, pemerintah, masyarakat, pemerintah kita sendiri yang rugi. Kenapa rugi? Karena yang jadi persoalan, ini tanah sudah tidak rata, terus penghijauan juga hilang. Makanya saya menekan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus turun tangan. Sebab apa? Kemarin kejadian kan banjir, terus tanah belah-belah. Urusan masalah teror-teror sudahlah, kita tidak usah berpikir ke sana. Karena apa? Yang jadi persoalan adalah bagaimana kesadaran orang semua hari ini bicara yang sudah digali, yang sudah ditambang ini dihijaukan lagi, terus tanah yang sudah berlobang itu diratakan lagi. Ya kita akan terus menyuarakan, masa bodoh. Kita terakhir kemarin sebelum difasilitasi oleh Makodim, ya alhamdulillah oleh Makodim kita difasilitasi semua aspiratif dan akan membangun masalah yang kita suarakan. Nah, untuk urusan di Dewan kita masa bodoh lah. Kita tidak berpikir bahwa Dewan ini peduli atau tidak. Toh pada intinya Dewan ini sama sekali tidak ada reaksi apa-apa ketika kita bersuara masalah alam rusak. Ya tahu sendiri kan, waktu kita beberapa kali pertemuan dengan warga yang terkena dampak banjir, PJ Wali Kota ini janji ke masyarakat akan turun langsung rutin, apakah seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi kan realisasinya tidak ada, dan seolah-olah ini dibiarkan mengalir saja bencana alam. Makanya ya udah pulang lagi PJ ini nggak diperlukan. Ngapain gitu ada PJ? Toh tetap aja yang antisipasi banjir itu adalah warga, masyarakat. Kemudian PJ itu hanya bisa memerintah. Bagaimana bencana alam ini diantisipasi oleh BPBD? Ya kalau begitu pemimpin semua juga bisa duduk merintah. Ya udah mending pulang aja ke Jakarta, ngapain gitu loh. Nah terus yang terakhir, tadi di spanduk ada menyangkut ke Presiden juga, ini gimana nih? Ya nggak mungkin, PJ Wali Kota tanpa seleksi di Jakarta, di Mendagri menandatangan, berkasnya dikasihkan ke Presiden. Kenapa ini ketika PJ tidak bisa bekerja, mereka membiarkan PJ ada di kota Tasik? Ya harus tanggung jawab dong mereka. Rakyat di sini udah kena banjir, kemudian ada anak warga yang meninggal usia 8 tahun masih SD.
kita tidak bicara persoalan islah atau tidak islah, tapi bicara masalah ini bencana. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan bergelombang, banjir itu akan terus-menerus. Makanya saya tulis di sini, Presiden harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab terhadap kerja PJ Wali Kota. Kemudian masalah gubernur, kita berkali-kali teriak masalah gubernur harus turun ke Kota Tasik, khususnya Tasikmalaya lah ya. Karena di sini ada Situ Gede, ada Galunggung, terus ada bencana Bungur Sari di Kota Tasik yang kehilangan nyawa kemarin. Makanya saya ngomong ke Presiden, karena gubernur ini sama sekali tidak hampir sama lah dengan PJ Wali Kota. Gubernur kerjanya seperti itu. Bahkan kan sekarang rame-rame hutang 4 triliun. Coba masih ada sisa nggak 4 triliun? Kalau ada sisa, kirim dong anggaran ke Kota Tasik. Benahi Bungur Sari, benahi Situ Gede. Itu kan Situ Gede program provinsi, kenapa dibiarkan? Pemasangan spanduk atau banner dilaksanakan di beberapa titik di Kota Tasikmalaya, salah satunya di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Dari Kota Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan.